Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Selamat datang di ibadah Sekolah Minggu Remaja GKSS Jemaat Baji Papa Emanuel. Sebelum kita memulai ibadah, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Dan jangan lupa untuk mempersiapkan Alkitab kita. Kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu saya undang adik-adik bangkit berdiri dan kita memuliakan Tuhan dari kidung pujian Senang-senang Memuji Tuhan. Satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk segala penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, anak-anak sekolah minggumu. Hingga pada saat ini ya Tuhan, kami boleh datang menghadap hadirat Tuhan. Tuhan mau berkati kami, Tuhan mau urapi kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini, agar ibadah kami boleh jadi seturut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab. Masih dalam keadaan berdiri, kita memuji Tuhan dari kidung pujian Firman Tuhan ada di hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Sek, sek, sek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sek, sek, sek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berdua, 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berdua, 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 Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, urapilah kami anak-anak-Mu, agar kami boleh belajar akan firman Tuhan,
agar kami boleh mengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari kitab Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai 17. Kitab Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai 17. Lalu sahut Musa, "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu?" Tuhan berfirman kepadanya, "Apakah yang di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Firman Tuhan, "Lemparkanlah itu ke tanah." Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya." Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, "Masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu." Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, "Masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu." Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering, lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Demikian firman Tuhan. Ya, cerita kita minggu ini masih berkaitan dengan cerita kita minggu lalu
Tentu saja anak-anak masih ingat ya. Cerita minggu lalu tentang percakapan Musa dengan Allah di Gunung Horeb. Apa isi percakapan itu? Allah meminta Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, apa respon Musa terhadap perintah yang diberikan oleh Tuhan kepadanya? Tuhan, bagaimana jika orang Israel tidak percaya dan tidak mendengar perkataanku? Kata-kata ini menunjukkan bahwa Musa ragu. Musa tidak percaya diri, bahkan merasa berat untuk melakukan perintah yang diberikan oleh Tuhan itu. Lalu Tuhan memberi tanda bagi Musa. Apakah tanda-tanda itu yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa? Tanda itu satu, Tuhan bilang, apakah yang ada di tanganmu itu? Musa bilang, tongkat. Lalu Tuhan bilang, lemparkan itu ke tanah. Lalu Musa melemparkan tongkat itu ke tanah. Tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Tapi Tuhan bilang, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Lalu Musa menangkap ular itu dan ular itu menjadi tongkat di tangannya. Apa maksudnya seperti ini? Supaya orang Israel percaya bahwa Allah mereka, Allah nenek moyang mereka adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Itu kata Tuhan kepada Musa. Lalu tanda mujizat yang kedua yang Tuhan perlihatkan kepada Musa. Tuhan bilang, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Lalu Musa memasukkan tangannya ke dalam bajunya. Dan ketika ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta. Lalu Tuhan bilang, masukkanlah kembali tanganmu ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya ke dalam bajunya, dan ketika ditariknya kembali, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Tuhan bilang, jika mereka atau orang Israel tidak percaya pada mujizat yang pertama, mereka akan percaya pada mujizat yang kedua. Kalau mereka tidak percaya juga pada mujizat yang kedua, ambillah air di sungai Nil, curahkanlah itu ke atas tanah kering, dan air yang kau ambil itu akan berubah menjadi darah di tanah yang kering itu. Tapi apa jawab Musa? Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Aku ini berat mulut. Aku ini berat lidah. Lalu Allah
siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Atau siapakah yang membuat orang bisa melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Musa bilang, "Ah Tuhan, utus saja orang lain, jangan aku." Maka Tuhan pun murka terhadap Musa. "Bukankah ada Harun kakakmu? Dia pandai bicara. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya. Ia akan menjadi penyambung lidahmu, Harun yang akan berbicara kepada orang Israel. Bawalah juga tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, terkadang kita merasa ragu dan kurang percaya diri seperti Musa. Ketika disuruh untuk melakukan tugas dari Tuhan, kita merasa tidak mampu sehingga kita menolak melakukan perintah Tuhan. Seperti kita diminta untuk memimpin doa, misalnya di sekolah minggu. Takut salah atau takut lidahnya salah, keseleo. Jadi kita menolak. Anak-anak, dari cerita ini kita belajar untuk taat dan percaya kepada Tuhan dalam hidup kita. Bila Tuhan memilih anak-anak, percayalah bahwa Tuhan pasti memampukan dan Tuhan pasti membimbing kita melakukannya. Jangan takut melakukan hal-hal yang mendatangkan kebaikan. Sekalipun mungkin itu adalah hal yang baru bagi kita. Seperti mendoakan teman yang sakit, menyapa orang dengan senyum, atau menghibur orang dengan kata-kata yang penuh kasih. Ingatlah, Tuhan menyertai kita sebagaimana Tuhan menyertai Musa. Saat kita melakukan hal-hal yang baik, maka kita menghadirkan kebaikan Tuhan bagi sesama. Semoga Roh Kudus menolong kita untuk melakukan perintah Tuhan. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat kita simpan di hati, pikiran kita, lalu kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 152, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan.
Mari kita berdoa syafaat. Berlimpah syukur kami angkat kepadamu ya Tuhan, oleh karena dengan perkenan-Mu kami boleh belajar firman Tuhan. Biarlah dengan Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti dan melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Kami mohon ampun jikalau kami terkadang ragu dan menolak panggilan-Mu. Mampukan kami percaya dan mau melakukan perintah Tuhan, sekalipun hal itu mungkin baru bagi kami. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, para guru kami, bahkan para pengasuh sekolah minggu. Tuhan beri kekuatan, kesehatan, terlebih hikmat dalam membimbing kami ke arah kehendak Tuhan. Tuhan, berikan kami semua kesehatan dan kesetiaan untuk tetap mengikuti ibadah walaupun kami masih beribadah di rumah dan belajar dari rumah. Kami juga sudah memberi persembahan syukur kepadamu. Berkenanlah Tuhan menerimanya. Sempurnakanlah doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 25. Mari kita bergembira. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari bergembiralah, mari bergembiralah. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari bergembiralah, mari bergembiralah. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Tuhan mau berkati kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu remajamu seminggu ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu remaja kita hari ini. Tetap di rumah dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.